nih. Nah, usianya sekarang berapa ya? Umurnya 3 tahun. 3 tahun. Sekarang anaknya nggak dibawa ya tidurnya? Enggak, ya lagi tidur. Jadi 3 tahun ya Bu, itu termasuk anak usia prasekolah ya. Jadi sebelumnya nih, apakah Ibu mengetahui atau pernah mendapatkan informasi tentang perawatan sehari-hari pada usia anak prasekolah? Belum terlalu banyak ya. Jadi di sini tuh saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan sehari-hari pada anak prasekolah ya Bu. Itu dengan tujuan itu agar Ibu itu mengetahui tentang perawatan sehari-hari anak prasekolah, dan juga diharapkan Ibu bisa mempraktekannya di rumah. Apakah Ibu bersedia saya berikan pendidikan kesehatan ini? Baik, untuk yang pertama itu kita harus mengetahui dulu nih Bu, perawatan sehari-hari, apa sih perawatan sehari-hari pada prasekolah, anak prasekolah. Jadi perawatan sehari-hari pada anak prasekolah itu dilakukan oleh ibu kepada anaknya yang sekarang umur 3 tahun ya Bu, sehari-hari pada saat di rumah. Jadi perawatannya itu di rumah Bu. Nah, yang meliputi itu perawatan pemberian, jadi meliputi pemberian nutrisinya, kemudian pola eliminasi. Nah, eliminasi itu kayak buang air besar, buang air kecil, kayak gitu. Kemudian memberikan toilet training. Toilet training Bu, tahu kan toilet training kayak mengajarkan untuk buang air kecil sendiri di kamar mandi kayak gitu. Kemudian pola tidurnya, kemudian kebersihan dirinya, dan juga pengetahuan, memberikan pengetahuan tentang keamanan dan kenyamanan si anak atau si anak ibu. Kemudian juga agar tercapai kebutuhannya sehingga tumbuh kembangnya itu menjadi optimal Bu, begitu. Kemudian nah, untuk yang pertama itu saya akan memberikan pengetahuan tentang perawatan nutrisinya. Jadi ini kan anak ibu kan usia 3 tahun ya, jadi termasuk anak usia prasekolah. Jadi makanan yang baik itu dengan porsi setengah piring atau 1 piring itu 3 kali sehari dalam, dan juga diberikan susu formula sebagai tambahannya. Nah, untuk adiknya itu makanannya gimana ya Bu? Ya, kadang suka rawon juga sih. Tapi makan nasi, iya makan nasi ya. Itu lauk pauknya Kadang dia suka daging sama apa? Ikan. Cuman sayurnya yang kurang. sayurnya, jadi harus ditambahin sayur lagi ya. Nah, untuk pemberian nutrisi ini atau pemberian makanan ada yang harus diperhatikan Bu. Yang pertama itu makanan sebaiknya bervariasi. Jadi sehari misalnya ini sayur bayam, besok sayur sop kayak gitu. Jadi kan nggak boleh monoton atau tidak boleh sama setiap harinya. Kemudian hindari makanan yang bahan pengawet. Jadi itu nggak boleh makan yang berkaleng-kaleng kayak gitu. Kemudian apalagi garam yang berlebihan. Jadi jangan terlalu asinan kalau masakan untuk anaknya. Kemudian bumbu dapur yang berlebihan. Nah, biasanya kan kalau anak tuh nggak suka yang menyengat-sengat ya kalau makanan gitu. Tapi juga si anak kan pasti suka jajanan snack-snack gitu ya. Apalagi ciki-ciki yang mengandung banyak micinnya itu tuh dikurangin. Kemudian pada balita itu ajarkan anak untuk makan sendiri. Apakah si adik udah makan sendiri? Sudah mulai makan. Udah mulai makan sendiri ya. Jadi udah pintar ya Bu. Kemudian makannya tuh menggunakan sendok juga diajarkan. Iya, dia pakai sendok, kadang juga Kayak tangan. Jadi udah bisa, saya udah bisa minum pakai gelas gitu. iya Udah. dia Jadi pakai gelas. kemudian untuk mencegah tersedapnya si adik itu selalu memberikan makan dalam bentuk potongan kecil, jadi nggak boleh yang terlalu besar. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian nutrisinya. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada juga tentang pola istirahat dan juga pola tidurnya. Jadi untuk anak usia prasekolah itu tuh tidurnya itu 1 sampai 2 jam untuk pada jam siangnya Bu. Kemudian biasanya jumlah tidurnya itu dalam sehari itu bisa 11 sampai 12 jam. Nah, untuk si adiknya tidurnya bagaimana ya Bu? Kadang mungkin dalam satu hari itu ya 10 jam mungkin ya, soalnya malam dia tidurnya pasti jam 10 malam. Ikutin tidur ibunya ya. Iya. Biasanya kalau ditidurin duluan gitu mau apa enggak? Kadang suka rewel. Rewel ya. Nah, jadi dalam pola tidur ini juga ada harus hal-hal yang diperhatikan Bu. Jadi yang pertama itu pastikan anak dalam kondisi tidak lapar, dan juga popok kering dan tempat tidur nyaman. Nah, kalau adiknya udah nggak pakai popok ya. Nah, jadi pastikan kondisi anaknya itu tidak lapar dulu. Jadi
terkenyang dia, bisa dikasih susu formula kayak gitu. Kemudian pastikan suasana itu dalam keadaan tenang. Biasanya kalau anak itu kan kalau dalam suasana yang gemuruh atau ribut itu kan nggak bisa tidur. Nah, pastikan keadaannya itu tenang. Kemudian memberikan sentuhan secara lembut sebagai pengantar tidur. Nah, biasanya kan kalau anak suka di puk kayak gitu kan, dinyanyiin juga suka. Jadi atau juga bisa membacakan buku dongeng, didongengin kayak gitu. Kemudian memastikan posisi tidur anak tuh nyaman dan benar. Jadi kalau misalnya dia, misalnya kan kalau tengkurap, kita aja kalau tengkurap nggak enak. Jadi kita tuh harus memberikan posisi anak itu senyaman mungkin untuk dia tidur. Kemudian mengajarkan anak untuk membiasakan buang air kecil terlebih dahulu. Jadi sebelum tidur, terutama pada anak prasekolah. Jadi nah, ini kan udah 3-5 tahun anak prasekolah. Jadi harus membelajarkan untuk buang air kecil sebelum tidur agar dia tidak ngompol. Biasanya gitu kan. Apakah adiknya sering ngompol sekarang? Udah nggak pernah? Kadang sih Masih ya? sering ngompol, apalagi kalau dia banyak minum kan. Jadi kadang tengah malam ngompol, padahal sudah kencing tuh. Sudah kencing. Saya itu dibiasakan aja sebelum tidur tuh buang air kecil. Nah, kemudian juga ada kebersihan dirinya atau personal hygiene si adiknya. Nah, itu tuh dengan cara menjaga kebersihannya, dengan cara memandikannya 2 kali sehari, dan juga mencuci rambutnya atau menyampoinnya juga. Kemudian membersihkan mulut dan gusi itu dengan cara mengajarkan dia bergosok gigi. Apalagi kan usia-usia segini kan juga harus sudah diajarkan untuk menggosok gigi kan Bu. Nah, kemudian itu mengajarkan cuci tangan, mengganti pakaian apabila terkena keringat berlebihan. Jadi kan usia prasekolah itu aktif banget ya. Nanti kan kalau siang itu dia lari-larian, pasti keringatan banyak kayak gitu. Pasti kan rasa juga nggak nyaman pada si adiknya. Jadi itu membiasakan untuk mengganti pakaiannya apabila keringatan yang berlebihan. Kemudian juga memotong kukunya seminggu 1 kali gitu. Jadi perawatan dirinya itu harus diperhatikan juga karena itu salah satu dari kenyamanan si adiknya ya Bu. Nah, ini juga ada keamanan dan keselamatan si adik. Jadi yang pertama itu jangan biarkan bermain sendirian dengan sesuatu yang dapat menutupi wajahnya atau mudah tertelan. Jadi kan kalau usia-usia segitu kan pasti aktif banget, si adiknya pasti aktif banget kan dia lari sana lari sini. Jadi dia kalau bermain itu jangan yang menutupi mukanya ataupun jangan kasih mainan yang besar-besar, agak apa yang bisa untuk masuk mulutnya, nanti takutnya tertelan gitu. Kemudian jangan pernah memegang makanan atau minuman panas ketika berada di dekatnya atau pada saat bermain sama si adiknya. Jadi takutnya nanti kalau tumpah kan kena si adiknya kan dia merasa nggak nyaman, jadi tuh kayak gitu. Kemudian berikan imunisasi yang teratur sesuai dengan jadwal yang dianjurkan oleh dokter anak. Apakah imunisasinya adik lengkap? Alhamdulillah lengkap ya. Kemudian juga jauhkan dari orang yang menderita infeksi. Biasanya kalau orang lagi kena flu kayak gitu tuh harus dijauhkan dari si adiknya Bu. Kemudian juga jauhkan dari lingkungan yang banyak asap rokoknya. Itu kan kalau asap rokok itu kan nggak baik bagi kesehatan ya. Apalagi kalau kita itu aja kalau mencium asap rokok itu aja sesek, apalagi kalau si adik yang masih umur 3 tahun kayak gitu kan Bu. Kemudian juga jauhkan dari alat rumah tangga yang tajam dan dialiri arus listrik. Nah, itu juga bahaya, nih takutnya kan dia kesetrum gimana gitu kan. Kemudian juga jauhkan dari lantai yang basah atau licin agar si anak itu tidak terpleset. Nah, kemudian berikan tempat tidur dengan pengamanan di samping sisi tempat tidur agar si adik tidak jatuh. Nah, kalau si adik tidurnya di tengah atau di sini Ibu? Di tengah ya, beda di tengah-tengah ibu dan bapak gitu ya. Adiknya ada kakak? Ada. Umur berapa? Kak, Udah 7 tahun, berarti udah agak besar ya. Kemudian juga berikan penjelasan kepada anak nih untuk kita mengikuti perintah dan ajakan dari orang asing yang tidak dikenal. Apalagi kan kalau si anak-anak kan biasanya mudah banget tuh diiming-iming apa tuh mau kayak gitu. Nah, itu tuh kita harus mengajarkan kalau nggak boleh nih, itu bukan siapa-siapa kayak gitu. Jadi kita tuh harus mengenalkan keluarga-keluarga yang terdekat saja. Jadi tuh sana tuh paham kayak gitu ya Bu. Nah, kemudian juga tentang kenyamanan si anaknya. Yang pertama itu peluk dan kasih sayang saat ingin menunjukkannya dan ketika anak menangis. Jadi pada saat dia ingin tidur, tadi kan udah saya jelaskan,
memperhatikannya itu dengan cara memberikan dia kasih sayang, memberikan dia dongeng sebelum tidur kayak gitu kan Bu. Kemudian saat dia menangis juga jangan dimarahin, maksudnya jangan terlalu dikerasin gitu, kayak dikasih pengertian kayak gitu, kenapa nangisnya dek kayak gitu kan, jangan langsung jangan nangis terus kayak gitu kan. Nah kemudian memberikan pakaian yang nyaman dan menyatirnya saat aman untuk si anaknya. Jadi kalau memberikan pakaian itu harus nyaman dan juga dipakainya itu yang biasanya kan ada tuh kain yang nggak menyerap keringat ya, yang bikin gatal-gatal kayak gitu, gerah, itu pasti nggak nyaman kan bagi si adik. Kemudian juga tidak memberikan perhiasan pada anak yang berlebihan, apalagi kalau ini cewek kan ibu ya, aliran cewek. Nah biasanya kalau memberi perhiasan yang berlebihan tuh takutnya apa-apa kan orang ada yang berinisiatif jelek gitu. Nah tadi itu udah saya berikan pendidikan kesehatan ibu tentang perawatan nutrisi, pola istirahat tidur si adik, kemudian personal hygiene-nya atau kebersihan dirinya, keamanan keselamatannya, dan kemudian kenyamanannya. Apakah dari pendidikan kesehatan yang saya berikan ada yang dipertanyakan? Jadi kalau misalnya itu kan tentang personal hygiene ya, itu si anak ini paling susah kalau sikat gigi. Jadi kalau kebersihan mulut itu kadang gimana ya? Itu kan biasanya Biar dia nggak nangis. biasanya kan ada itu sikat gigi yang di tangan itu kan untuk bayi itu Bu. Oh iya, Nah itu yang dari kayak karet. apa atau enggak nanti belikan sikat gigi yang lucu-lucu kayak gitu biasanya. Pernah nggak udah belikan yang sikat gigi Ada lucu? sih. Tapi masih nggak mau, Kadang dia nggak mau. malah nggak mau ya. Kalau odolnya mungkin dari odolnya, Dulu sih odol yang pasta yang untuk anak-anak itu sih. kalau kayak gini, kalau apa namanya tuh pilih bawa anaknya sendiri untuk milih sikat gigi yang dia mauin, biasanya sih kayak gitu. Mungkin si anaknya tertarik sama sikat giginya yang dia mauin kan, mungkin dicobanya, jadi dikasih pengertian juga. Nah ini tuh bagus untuk kesehatan, nggak gosok gigi nanti giginya berlubang loh, bolong-bolong, mau apa enggak, nanti item-item loh kayak gitu kan. Walaupun dia nangis itu dikasih pengertian, diulangin lagi beberapa, diulangin lagi, dikasih pengertian lagi sampai dia bisa mengerti begitu. Kan kalau anak kecil itu kan lama mengertinya ya Bu, kayak gitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada ya, baik. Jika ibu sudah paham, tadi kan ada saya berikan tentang kenyamanan si adik ya. Jadi kenyamanan apa sih yang harus dipenuhi depan adiknya itu? Biasanya sempat tidur ya, lagi itu biar dia sama di apa gitu. Kemudian Terus juga apa pakaiannya yang nyaman buat dia kan, dia apa terus dikasih pakaian yang berkeringat gitu biar nggak gerah. Juga apa perhiasan juga nggak boleh terlalu banyak, soalnya takut nanti apa bisa itu mengundang yang tidak baik, yang tidak baik. sama takut juga iritasi pada anak yang berlebihan kan. Baik. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Dari sih Nggak ada ya, baik. Berarti udah jelas yang saya berikan penjelasannya ya. Semoga bisa diterapkan di rumah seperti tujuan kita tadi ya Bu ya. Untuk sekian ini mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya mohon maaf, saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.